Kembali di Anies Pagi, pemirsa kesal karena tak kunjung diberangkatkan sejumlah calon penumpang maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kecewa dengan pihak maskapai yang diduga tidak bertanggung jawab. Penumpang telah menunggu 9 jam namun batal diberangkatkan. Ibu dibohongin kan? Iya dibohongin. Ibu dibawa ke hotel, terus ada hotelnya? Di hotel nggak ada, di Instek nggak ada. Sampai sekarang. Nggak ada. Air putih ada bu, air putih. Jadi doang. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membaca jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Kami dengan tulus ikhlas, bekerja sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi. Bertekad dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan ksatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Bobi merupakan kader PDI Perjuangan, namun pada tahun 2024, Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Uang negara. Kami kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik. Pemirsa, Presiden Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya menjadi presiden sudah suratan takdir. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat Prabowo menjadi presiden ke-8 RI. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024
2024. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jawab pengkritik makan bergizi gratis dengan peningkatan fantastis jumlah siswa penerima. Presiden yakin program unggulannya tersebut akan berhasil. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta. Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan bermusuhan, melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia.
nanti terkuak yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada. Selain membahas sejumlah hal, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cendera mata. Pidato, Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cendera mata. Dan sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo, nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tingkat korupsi di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada Forum International World Government Summit 2025 di Dubai secara daring. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut dirinya mengerahkan segala kekuatan untuk membasmi korupsi yang marak terjadi di tanah air. But the corruption level of my country
is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of my government. We have to be determined to provide clean government. And now, after 100 days, I feel that the majority of my people now are supporting me. They got the message because they suffer every day from this corruption. So I'm now very bullish. I'm very confident, and I think everybody, the Indonesian people especially, understand this. You've described. Sorry. I'm facing some resistance from the entrenched bureaucracy. Some of them consider themselves untouchables, but I have not yet begun to fight. So I think this will be my motto. After 100 days, I have not yet begun my struggle, and I'm convinced that we will achieve